dat bepaalde jongens een langere tijd in Biasanya, kehadiran klub raksasa dunia seperti Manchester United disambut gegap gempita oleh para fans. Tapi kali ini suasananya justru hening dan membingungkan. Pemain Manchester United sudah tiba di Malaysia pada Senin 26 Mei 2025 malam waktu Indonesia Barat. Mereka langsung menuju hotel yang terletak di dekat Menara Kembar Petronas. Kedatangan pasukan Ruben Amorim ini disambut sekitar 200 supporter MU. Mereka berada di halaman depan dan lobi hotel dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangan atau berfoto bareng bersama pemain MU. Para fans tak cuma datang asal Malaysia, ada yang berasal dari Indonesia maupun Vietnam. Namun penggemar MU yang berada di hotel harus gigit jari. Cuma Luke Shaw saja yang mau menghampiri fans, itu pun Shaw hanya memberikan sedikit tanda tangan kepada sekitar 3 fans yang beruntung. Pemain MU lainnya tidak ada yang mau menghampiri fans. Begitu turun dari bus, mereka bergegas antre naik lift ke kamar masing-masing. Kecewa banget sih, sudah nunggu 3 jam tapi gak ada pemain MU yang mau meladeni fans yang sudah menunggu di hotel. Kita kayak gak dianggap, tahu gitu mending saya jalan-jalan aja di Kuala Lumpur. Para pemain MU nampaknya masih kelelahan karena mereka harus langsung terbang jauh ke Malaysia sesaat setelah melakoni laga melawan Aston Villa. Mereka menempuh perjalanan jauh lebih dari 12 jam. Dan setelah itu, Setan Merah akan langsung menggelar jumpa pers dan latihan terbuka pada Selasa 27 Mei 2025. Mereka kemudian bertanding di Stadion Bukit Jalil pada 28 Mei 2025 malam hari. Di satu sisi, Manchester United datang bawa full squad, tapi di sisi lain lawan mereka justru belum lengkap. Pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik hanya punya 16 pemain aktif, sementara MU siap tempur dengan 32 nama. Ketimpangan ini jelas membuat laga terasa tak seimbang. Banyak pemain yang memutuskan tak jadi ikut ambil bagian. Hal tersebut tak terlepas dari agenda FIFA Matchday bulan Juni 2025. Salah satu pemain yang membatalkan untuk bergabung ke ASEAN All-Stars adalah Asnawi Mangku Alam. Asnawi lebih memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang menggelar pemusatan latihan di Bali mulai Senin kemarin. Tes tersebut merupakan persiapan skuad Garuda menghadapi laga melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang. Absennya Asnawi memperkuat ASEAN All-Stars diumumkan langsung oleh Port FC selaku klub Asnawi di Thailand. Menariknya, Port FC juga mengumumkan bahwa ada satu nama lain yang juga mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud yakni pemain Thailand Peradon Kamprasame. Hal ini tentu membuat pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik semakin pusing. Pasalnya sebelumnya baru ada 18 pemain yang dikabarkan ambil bagian. Namun dengan perginya Asnawi dan Peradon membuat skuad ASEAN All-Stars sejauh ini baru diperkuat 16 pemain. Dan bukan soal siapa lawannya, bagi penonton Indonesia yang terpenting adalah siapa yang main di lapangan. Ironis tapi nyata, di negeri sendiri timnas Indonesia justru lebih jadi sorotan dibanding klub raksasa Eropa. Kemarin, Senin 26 Mei, skuad Garuda menjalani hari pertama pemusatan latihan alias TC jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC Timnas Indonesia berlangsung di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar. Pada hari pertama, Tom Hai dan kawan-kawan digembleng materi latihan meski langit Bali diguyur hujan rintik-rintik. Para pemain seperti Ole Rumeni, Tom Hai, Emil Audero, Joy Palupesi, Nadio Argawinata, hingga Stefano Lillipali memulai sesi latihan dipimpin Patrick Kluivert. Sesi dimulai dengan latihan fisik yang dipimpin oleh pelatih fisik Quentin Jacoba dengan berlari mengelilingi lapangan di Bali United Training Center. Patrick Kluivert menjelaskan di hari pertama TC Timnas Indonesia, ia fokus untuk mengembalikan kebersamaan tim. Selain itu, kata ex-pemain Barcelona itu, TC hari pertama juga fokus pada latihan passing dan finishing. TC Timnas Indonesia di pertama baru diikuti 23 pemain dari total 32 pemain yang dipanggil. Beberapa pemain masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Kluivert mengkonfirmasi jika bek Justin Hubner dan Kevin Verdong baru saja tiba di Bali sehingga masih absen dalam latihan.
Sementara Jesus dan Miss Hughes juga masih dalam perjalanan. Ia juga mengkonfirmasi ada 5 hingga 6 pemain yang masih absen dalam latihan perdana ini. Namun dalam pantauan setidaknya, Leon Reinders dan Kevin Dick juga belum hadir dalam latihan tersebut. Pada saat jalani TC perdana itu, Patrick Kluivert mengaku terkejut dengan mental pasukannya yang begitu bersemangat dan antusias jelang laga Juni mendatang. Pelatih asal Belanda ini mengungkapkan para pemain memiliki waktu yang lebih panjang untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti. Sementara dunia sepak bola regional sibuk dengan ASEAN All-Stars, pelatih timnas Indonesia punya fokus lain, mengalahkan Cina. Pelatih timnas Patrick Kluivert menjelaskan bahwa mereka memang sengaja memilih Bali untuk TC kali ini. Menurutnya, fasilitas latihan milik Bali United sudah cukup memadai dan memiliki pemandangan yang indah. Selain itu, pemain akan lebih nyaman karena udara yang lebih baik dari Jakarta. Hal ini juga akan mendukung persiapan saat jelang laga melawan Cina nanti. Selain melawan Cina, skuad Garuda akan menjalani laga tandang ke markas Jepang. Menurutnya, Jordi Amat dan kawan-kawan memiliki peluang untuk memaksimalkan 2 laga tersebut. Ia tentu akan memberikan persiapan terbaik demi mencapai target untuk mendapatkan poin maksimal. Tentu saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina. Patrick cukup percaya diri saat mereka menjamu Cina pada 5 Juni mendatang. Ia ingin mempersembahkan kemenangan di depan puluhan ribu supporter yang hadir ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selanjutnya, mereka bisa lebih fokus untuk persiapan melawan Jepang. Saat sorotan mulai beralih dari klub-klub Eropa ke timnas sendiri, satu pesan jadi jelas. Euforia sepak bola tak hanya soal nama besar, tapi juga tentang siapa yang benar-benar dekat di hati para fans. Dan untuk Indonesia, timnas adalah jawabannya.